إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون يقول الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. Kaum muslimin jamaah salat Jumat hamba-hamba Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa memuliakan, meridhai dan memberkahi kita semua. Marilah sama-sama kita memanjatkan pujian dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karunia dan nikmatnya senantiasa melimpah kepada kita semua. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita pada siang yang penuh berkah ini, Allah mudahkan kita semua untuk bersama-sama segera bergegas memenuhi panggilannya, bersama-sama bertaqarrub menunaikan ibadah Jumat pada siang hari ini. Marilah kita bermohon kepada Allah kiranya setiap niat, langkah dan hadir kita di dalam taqarrub ini Allah Subhanahu wa taala catat sebagai amal saleh kita. Allah berkenan menerimanya, membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Allah catat di dalam lembaran-lembaran amal kita. Bagi seorang mukmin, seorang hamba, manakala selesai menunaikan suatu ketaatan, tentu tidak ada lain kecuali berserah diri dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kiranya ketaatan yang telah dia persembahkan kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala berkenan menerimanya. Termasuk kita semua di hari ini di mana kita selesai menunaikan satu ibadah besar, menunaikan ibadah Ramadan. Maka yang ada di dalam benak kita adalah harapan kiranya dengan segala kekurangan, kekhilafan, penyesalan yang kadang kurang maksimal, melainkan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berkenan menerimanya dengan kita memperbanyak doa, taqabbalallahu minna wa minkum. Kiranya Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima setiap ibadah kita. Orang-orang soleh terdahulu setelah menyelesaikan suatu ketaatan, mereka bukan hanya memperhatikan apakah dia sudah selesai menunaikan ketaatan itu, tapi timbul dalam hati mereka ada perasaan gelisah, gundah gulana. Jangan-jangan ketaatan yang dia persembahkan belum Allah terima. Karena Allah Subhanahu wa taala hanya akan menerima dari hamba-hambanya yang bertakwa. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin.
Allah hanya akan menerima amalan-amalan dari hamba-hambanya yang bertakwa. Lalu mereka begitu gelisah. 6 bulan sebelum Ramadan berharap bisa berjumpa dengan Ramadan. Lalu 5 bulan sesudah Ramadan dia berdoa, ya Allah, kiranya berkenan untuk menerima setiap ibadah kita di bulan Ramadan. Dan begitulah disebutkan oleh Ibnu Rajab di dalam kitab Lataiful Ma'arif tentang bagaimana keteladanan para ulama terdahulu selesai menunaikan ibadah. Tentu apalagi kita, kalau mereka orang yang kita anggap jauh lebih hebat kualitas keimanannya, ibadahnya, keikhlasannya, ketakwaannya, mereka masih dilanda gundah gulana seperti itu. Lalu seharusnya bagaimana kita? Kita tentu harusnya lebih gelisah lagi. Apakah ibadah-ibadah kita sudah dianggap layak untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Para ulama menyebutkan bahwa di antara indikasi seseorang ibadah Ramadannya ataupun ibadahnya diterima ada kalau 1 tahun ada 12 bulan, maka hasilnya itu seharusnya dirasakan 11 bulan sesudahnya. Jadi indikator bahwa ibadah-ibadah Ramadan itu diterima atau sukses adalah dinilai 11 bulan sesudahnya. 3 indikasi yang diukur oleh mereka dalam 11 bulan sesudahnya itu. Yang pertama, apakah sesudah itu ada peningkatan keimanan dan ketakwaan. Dan itu isyarat yang paling kuat disyariatkannya ibadah Ramadan, termasuk berpuasa. Dalam 183 surat Al-Baqarah 187 Allah berfirman la'allakum tattaqun, satunya la'allahum yattaqun, bahwa di antara tujuan kita beribadah puasa dan ibadah Ramadan lainnya adalah agar keimanan dan ketakwaan kita meningkat. Tentu kita sendiri yang bisa mengukur apakah 11 bulan berikutnya kita sudah ada dirasakan peningkatan. Karena membahas tentang keimanan dan ketakwaan itu sesuatu yang abstrak yang sangat pribadi. Makanya Rasulullah mengatakan at-taqwa hahuna. Takwa itu hahuna, ada di dalam hati. Kemudian yang lebih real sebagaimana dijelaskan oleh Khalifah Ali, takwa itu at-taqwa al-khaufu minal jalil. Itu ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Yaitu tentu pekerjaan hati. Adakah rasa takut itu yang tahu adalah di dalam hati kita. Yang kedua, al-amalu bitanzil. Al-amalu bitanzil yaitu mengamalkan apa yang Allah turunkan. Apakah dengan selesai Ramadan ini kita tetap masih istiqomah melakukan amal-amal soleh atau tidak? Ada peningkatan enggak al-amalu bitanzilnya itu? Yang ketiga kata Khalifah Ali, al-qana'atu bil qalil. Selalu qana'ah, selalu bersyukur dengan apa yang Allah berikan. Nggak mesti harus banyak, harus menyenangkan. Apapun yang Allah berikan, seorang yang bertakwa itu apa? Al-qana'atu bil qalil. Dan yang terakhir kata Khalifah Ali, al-isti'dad li yaumir rahil. Orang-orang yang selalu menyiapkan bagaimana untuk berjumpa, untuk menghadapi kematian. Tentu indikasi apakah kita sudah meningkat dari sisi ini adalah dikembalikan kepada kita masing-masing. Apakah kita sudah merasakan itu sesudah menunaikan ibadah Ramadan? Indikator yang kedua adalah istimrariyatul amal. Allah berikan kesempatan di bulan Ramadan ini memang suasana yang sangat kondusif. Disebutkan pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Sampai begitu sehingga orang itu sangat kondusif untuk melakukan ibadah. Orang yang jarang ke masjid pun akan rajin ke masjid. Orang yang jarang berjamaah dia selalu berjamaah. Yang jarang baca Al-Quran pun terus baca Quran. Qiyamul lail setiap malam.
indikasi bahwa memang di bulan ini Allah berikan suasana yang sangat kondusif, membuat orang itu senang dan ringan beribadah. Lalu pertanyaannya, apakah kita bisa melestarikan? Walaupun intensitasnya tentu berbeda karena suasana yang mungkin sudah berbeda, tetapi nilai-nilai yang ada, kebiasaan yang sudah kita lakukan bukan berarti kemudian tidak ada atharnya. Kalau setiap hari selama Ramadan kita berjamaah, sesudah Ramadan apakah kita masih berjamaah juga? Bisa menghatam Al-Quran sekali, 2 kali bahkan, tapi setelah Ramadan apakah kita masih membaca Al-Quran? Dan seterusnya. Dan itu adalah indikasi bahwa amal soleh itu apabila diterima menurut para ulama dalam membuahkan amal soleh berikutnya. Karena amal soleh ini mempunyai teman-teman, dikatakan tunadi al-amalus soleh ya ukhti ya ukhti. Jadi amal soleh itu akan memanggil saudara-saudara amal soleh, sebagaimana juga amal buruk akan memanggil saudara-saudaranya amal buruk. Jadi ketika seseorang itu dimudahkan untuk bisa melanjutkan amalan-amalan solehnya, itu sekaligus sebagai pertanda insya Allah itu bagian bahwa amal kita diterima. Jadi membuahkan amal soleh, atau mungkin bahasanya istiqomah. Istiqomah untuk selalu berupaya untuk menjaga, melanjutkan, melestarikan. Dan itu memang amalan yang sangat Allah cintai. Makanya kata Rasulullah SAW, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling Allah cintai itu amalan yang terus menerus walaupun sedikit. Jadi kalau kita bisa melanjutkan kebiasaan baik selama Ramadan ini, bisa kita lanjutkan, inilah indikasi bahwa mudah-mudahan amal kita diterima. Walaupun ini memang sesuatu yang berat. Istiqomah itu adalah, dikatakan al-istiqomah itu afdalul karamat. Istiqomah itu adalah keramat yang paling besar, kemuliaan yang paling tinggi bagi seseorang itu apabila Allah berikan keistiqomahan. Seorang mukmin kalau Allah berikan istiqomah itu artinya Allah kasih keramat, kasih kemuliaan. Karena memang ini amalan berat. Sampai disebutkan dalam riwayat bahwa Rasulullah SAW itu kelihatan saat itu nampak banyak ubannya. Padahal beliau itu sampai akhir hayatnya disebutkan tidak lebih dari 20 helai ubannya. Tapi suatu saat kelihatan banyak uban. Ternyata apa? Karena beliau itu memikirkan satu perintah di dalam surat Hud itu, yaitu perintah istiqamah. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la taghaw. Beristiqomahlah kamu wahai Muhammad seperti yang Allah perintahkan kepadamu, bersama orang-orang yang bertaubat. Janganlah kamu melampaui batas. Ini menurut beliau dipahami ini sangat berat. Kata beliau, syayyabatni suratu Hud. Ini membuat saya banyak uban karena ada surat Hud yang memerintahkan saya untuk beristiqomah. Jadi istiqomah ini buatan yang sangat mulia tapi memang berat. Ada seorang sahabat Sufyan bin Abdillah datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, berikan aku nasihat pendek, nasihat singkat, yang dengan itu saya cukup tidak bertanya lagi, tidak minta nasihat lagi kepada orang yang lain. Ya Rasulullah, kulli fil islami qawlan la as'alu ahadan ghairak. Tolong beri nasihat pendek yang gak perlu lagi minta nasihat kepada yang lain. Apa kata Rasulullah SAW? Qul amantu billahi thumma istaqim. Katakanlah saya beriman kepada Allah, kemudian beristiqomah. Istiqomah itu suatu amalan yang berat. Yang ketiga, indikasi yang ketiga adalah bila amal-amal soleh yang kita lakukan itu mempunyai dampak positif kepada amal perilaku kita, muamalah kita. Jadi tidak ibadah-ibadah yang sifatnya ritual, hablum minallah itu bukan berarti nggak ada pengaruhnya kepada hablum minan nas. Atau dengan kata yang lain yang benar itu, seorang apabila hablum minallahnya, ibadahnya kepada Allah itu baik, harusnya interaksinya kepada sesama juga harus baik. Nggak boleh itu ada kontradiktif. Ada orang begitu bagusnya ibadahnya kepada Allah, begitu dekatnya kepada Allah, restu ibadahnya, apapun berbagai yang wajib yang sunnah dilakukan, tapi dengan tetangga, dengan sesama nggak peduli. Atau dibalik, kalau urusan sosialnya Masya Allah,
paling mungkin berhak untuk dapat Nobel sebagai orang paling bagus kemanusiaannya. Tapi apa? Diperintah sama Allah suruh sholat nggak sholat, suruh tutup aurat nggak mau, disuruh dia nggak bisa. Harusnya apa? Ibadah-ibadah kita yang sifatnya ritual itu harusnya berdampak positif juga kepada. Coba kalau kita perhatikan, kita dengan sholat 5 waktu diajarkan bagaimana untuk bersih, untuk disiplin, untuk mengajarkan kedekatan dengan orang. Kita salam kanan kiri, kita tidak boleh sombong karena kita letakkan kepala yang paling mulia, kita letakkan di bawah pantat kita. Itu kan nilai-nilai yang harusnya berdampak kepada kemanusiaan. Jadi tidak menara gading nih sholatnya bagus tapi pada orang kemudian itu nggak ada dampaknya. Diajarkan kita bagaimana berpuasa, menahan lapar haus. Kalau kita lapar haus karena puasa kan kita memang sengaja kita niat. Tapi bagaimana ada saudara-saudara kita lapar haus karena mereka nggak ada yang mau dimakan. Itu kan harusnya memancing bagaimana mendidik kita supaya kita juga punya kepedulian. Makanya kata Allah, duribal dhillatu aina ma thuqifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Dimanapun mereka akan ditimpakan suatu kehinaan, kecuali harus betul-betul seimbang, harus betul-betul baik. Bagaimana interaksinya kita sebagai hamba kepada Allah dan juga kepada hamba kepada sesama. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan dari ibadah-ibadah kita yang sudah kita lakukan, khususnya ibadah Ramadan, akan membuahkan hasil ya. Sebagaimana kita selalu berdoa, taqabbalallahu minna wa minkum. Kita berharap mudah-mudahan keimanan ketakwaan kita meningkat. Kemudian kita bisa melanjutkan nilai-nilai baik dan juga yang tidak kalah penting bagaimana kita membangun ukhuwah di antara kita, kedekatan kita kepada sesama ya, sama muslim walaupun beda-beda sedikit, beda gurunya, beda madhabnya dan seterusnya, itu harusnya tidak boleh menjadi perpecahan. Karena kita harusnya innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullah. Sungguh seorang mukmin dimanapun mereka adalah saudara-saudara kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim fataqabbala minni wa minkum tilawata innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahi mu'izzi man ata'ahu wattaqahu wa mudhilli man adha'a amrahu wa 'asah alladhi wafaqa ala ta'atihi lil 'amali bima yarda wa na'a ma'siyatihi ma qaddarahu 'alayhi wa qada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. وبعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. يقول الله تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصى كتابك. ورضى الله تعالى عن كل ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عسيرا إلا يسرته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.